Shalom, Tuhan memberkati. Rasul Paulus selalu mengatakan bahwa janji Allah selalu diberikan kepada kita agar kita kuat, agar kita mampu, agar kita segalanya. Dan janji ini bukan janji kosong. Engkau menunjukkan kasih setiamu dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau menyediakan yang kami perlukan, Tuhan. Maka Tuhan, jiwa kami tetap bersorak-sorai, Tuhan. Shalom, shalom. Mari jemaat Tuhan dari GBS Haleluya Palur, juga sahabat-sahabat yang masih senang mengikuti ibadah online sore hari ini dari GBS Haleluya Palur. Mari sebelum kita mulai dengan ibadah online, kita tundukkan kepala berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang maha baik, Allah Bapa kami yang dari surga, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, juga Engkau berkati pemimpin pujian, juga pemimpin musik Tuhan. Kiranya Engkau persatukan antara musik dan pujian, sehingga bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pembawa firman. Kiranya Engkau berkati Bapak Saharia dan juga Engkau berkati dengan Roh-Mu yang kudus untuk membawakan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu bisa masuk ke dalam hati kami, jemaat-Mu masing-masing Tuhan. Haleluya Tuhan, kami mohon kepada-Mu Tuhan, berkati kami semua, jauhkan kami dari yang jahat, pimpin ke jalan yang benar. Tuhan Yesus, kami mohonkan kepada-Mu Tuhan, untuk ibadah online sore hari ini, kiranya Engkau sertai kami mulai dari awal, pertengahan, dan akhir. Haleluya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat online yang terkasih, kita jumpa lagi dalam ibadah online. Pada saat ini Tuhan mau dalam kehidupan kita, jiwa dan roh kita bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan ada ketenangan, karena Dia Yesus memenuhi segala keperluan dalam hidup kita. Haleluya. Bapa, Engkau setia, Bapa, Engkau mulia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
setia, Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan yang kami Kau perlu. setia Tuhan. Kasih setiamu Kau tunjukkan bagi kami, maka jiwa kami tenang Tuhan. Haleluya. Syukur Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau menunjukkan kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Maka Tuhan, jiwa kami tetap bersorak-sorai Tuhan, karena Engkau memberi kemenangan. Bersama Tuhan kami tetap bermazmur. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Dia gunung batuku dan Dia keselamatanku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota berlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi
tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batuku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hatiku percaya. Kaulah menara, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhan kekuatan kami dan mazmur kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau selalu Tuhan menolong dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami mengimani Tuhan, kami mempercayai setiap firman-Mu, karena Engkau selalu menyertai dalam setiap musim dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
Terima kasih Yesus. Haleluya. Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, Jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Hari ini saya berada di Kafe Watuwangi, daerah Kemuning. Tempatnya indah, sejuk, dan menyenangkan. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Kemuning, jangan lupa untuk singgah di Kafe Watuwangi. Nah, mari kita belajar firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, yang mengajar kami dengan firman, agar firman yang diajarkan kepada kami menjadi landasan hidup kami dan menjadi sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita di Indonesia masuk ke tahun politik. Dan di tahun politik ini banyak sekali janji-janji, baik dari partai, baik dari mereka-mereka yang mendaftarkan diri sebagai calon presiden, wakil presiden, ataupun calon-calon legislatif, mesti banyak janji. Masyarakat ngomongnya, yang penting bukti, bukan janji. Nah, ini yang sering kali kita dengar. Dan firman Tuhan hari ini juga menyinggung masalah bukti penyertaan Allah dalam kehidupan orang percaya. Jadi Allah itu memberikan penyertaan kepada mereka-mereka yang taat kepada Allah. Dan kalau judul ini saya tanyakan kepada jemaat, hai jemaat, apakah jemaat percaya bahwa Allah menyertai kehidupan kalian? Jawabnya pasti serempak amin. Tetapi kalau saya lanjutkan, apakah jemaat sudah menikmati bukti penyertaan Allah? Mereka terdiam. Hanya ada 1-2 yang mengatakan amin. Kenapa? Karena banyak jemaat sesudah mendapatkan janji Tuhan ini, dia tidak mau belajar bagaimana caranya untuk menikmati penyertaan Allah yang luar biasa itu. Mereka hanya berhenti pada mendengar, mengerti, tetapi tidak bisa menikmatinya. Maka hari ini mari kita belajar. Yang kita pelajari apa? Bagaimana caranya supaya kita ini dapat menikmati penyertaan Allah dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita buka 2 Korintus 12 ayat 7, 8, dan 9. 2 Korintus 12 ayat 7, 8, dan 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru
dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Paulus adalah manusia yang luar biasa. Paulus itu dipilih Allah bukan pada saat Paulus bertobat. Paulus dipilih Allah itu di saat Paulus membenci Kristus, menangkapi orang-orang Kristen, mereka dipenjara, bahkan ada yang dibunuh. Bahkan suatu saat dia minta tanda tangan kepada kepala imam supaya diizinkan untuk mengejar orang-orang Kristen dimanapun, tidak terbatas tempat. Akhirnya dalam satu perjalanan, dalam satu misinya untuk menangkapi orang-orang Kristen itu, Paulus ditangkap oleh Tuhan. Paulus dipilih oleh Tuhan. Dan Paulus dijadikan penginjil yang luar biasa. Kenapa ini ditulis? Supaya kita yang memiliki sifat jelek, yang memiliki karakter-karakter jahat, jangan kaget kalau kita ditangkap Tuhan dan Tuhan ingin menjadikan kita sebagai alat-alatnya. Intinya itu, Bapak Ibu ada yang siap untuk menjadi alat-alatnya Tuhan? Jangan lihat latar belakang. Tetapi begitu kita ditangkap Tuhan, Tuhan akan melengkapi kita. Amin. Nah, mari kita pelajari. Paulus dilengkapi dengan kuasa. Paulus dilengkapi dengan kekuatan. Paulus dilengkapi dengan keahlian-keahlian untuk menginjil. Yang diinjili bukan orang Yerusalem. Yang diinjili adalah orang-orang Roma. Yang diinjili adalah orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Dengan gigih, Rasul Paulus mengajar mereka, mendidik mereka, mengabarkan tentang hebatnya Yesus yang memberi keselamatan kepada manusia. Jadi Rasul Paulus menjadi orang yang istimewa. Dia di penjara, dia dipukuli, disesah, dia karam kapal, dia segalanya. Tapi Rasul Paulus dapat membakar semangat mereka untuk mengenal Kristus. Maka wajar kalau di dalam ayat yang kita baca tadi, supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Jangan sombong. Itu. Rasul Paulus kepingin supaya dirinya tidak menampilkan kesombongannya karena kebisaannya, karena keluar biasaannya. Lalu tiba-tiba Tuhan memberikan duri dalam daging pada Rasul Paulus. Duri dalam daging ini bukan berarti Rasul Paulus dimasuki duri di dagingnya. Tidak. Ada masalah-masalah yang melemahkan Rasul Paulus. Jadi kalau Rasul Paulus kepingin dia tuh meninggikan, lalu dia ingat ada kelemahan. Dan sebagai penginjil, Rasul Paulus juga sudah berdoa pada Tuhan, Tuhan cabut duri dalam dagingku ini. Tuhan tidak mencabut, bahkan Tuhan kirim iblis untuk berada di dekat Rasul Paulus supaya duri dalam daging ini menjadi kelemahan yang luar biasa. Saya sebagai penginjil, kalau saya mengalami sakit seperti ini, kalau saya mengalami kelemahan seperti ini, apakah orang yang saya injili
dapat menerima. Maka Rasul Paulus berusaha untuk menghilangkan itu. Tetapi Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Begitu Rasul Paulus mengalami kelemahan, janji Tuhan ini ditagih. Kasih karuniaku ini loh yang memberi kekuatan kepada kamu. Kasih karuniaku ini loh yang memberikan segalanya kepada kamu. Nah, inilah Paulus. Jadi Paulus selalu menyatakan bahwa Allah itu berjanji untuk mengawal kehidupan orang percaya. Rasul Paulus selalu mengatakan bahwa janji Allah selalu diberikan kepada kita agar kita kuat, agar kita mampu, agar kita segalanya. Dan janji ini bukan janji kosong. Rasul Paulus mengalami di dalam Filipi 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala sesuatu, ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus bersaksi, ditulis di ayat ini. Apalah artinya kekurangan? Di tengah-tengah kekurangan, aku dapat menikmati kasih karunia Allah. Di tengah-tengah masalah yang berat, kasih karunia Allah yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau orang kenyang sih tidak perlu dia mengatakan, woi Allah hebat, tidak perlu, dia kenyang. Kalau dia tidak punya masalah, orang seringkali lupa Allah, itu hal yang biasa. Tetapi Rasul Paulus tidak. Dia justru mengatakan, di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kelaparan, kasih karunia Allah itu yang aku nikmati sehingga aku kuat. Di tengah-tengah masalah, badai, pencobaan yang luar biasa, dia katakan hanya kasih karunia Allah lah yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, jadi yang membuat Rasul Paulus kuat, yang membuat Rasul Paulus mampu menghadapi kekurangan dan kelaparan adalah Kristus, adalah Yesus, yang dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus, bukan di dalam kekuatanku, bukan di dalam kesombonganku, bukan di dalam kehebatanku, tetapi berada di dalam Kristus yang ada di dalam kehidupannya. Sebegitu hebatnya kecintaan Paulus, sampai-sampai iman Paulus mengatakan Yesuslah yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini yang diajarkan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, jangan hanya mengatakan, oh puji Tuhan aku diberkati, puji Tuhan aku sehat, puji Tuhan. Jangan hanya itu. Justru di tengah kelemahan kita, apakah kita dalam keadaan kekurangan? Apakah kita dalam keadaan sakit? Apakah kita dalam keadaan berbagai pencobaan? Allah mengatakan, cukuplah hanya dengan kasih karuniaku kamu kuat. Nah, jadi jika kita ingin menikmati hidup
dalam penyertaan Allah, maka kita harus punya kemampuan yang dapat mengatakan Allahku tidak pernah salah. Kalau aku terpaksa harus berjalan di lembah kekelaman ini, kalau aku harus berjalan di dalam kekurangan ini, apakah kalau aku harus hidup di dalam sakit penyakit ini, kalau aku harus hidup di dalam berbagai masalah hidup ini, aku tahu aku tidak sendiri. Yesus ada bersamaku yang dapat membuat kekuranganku 5 roti 2 ikan menjadi kelimpahan, yang dapat membuat bencana yang luar biasa, angin ribut yang luar biasa, justru mujizat aku bisa berjalan di atas air, yang bisa memberikan kesembuhan di saat aku mengalami sakit penyakit. Kasih karunia Allah akan menyertai hidup kita dengan mengatakan, di tengah kelemahanmu aku ada dan menjawab segala kelemahanmu itu. Maka Bapak Ibu, jangan tinggalkan Tuhan. Mari kita nikmati. Begitu kita nikmati bahwa kasih karunia Allah itu merupakan jawaban. Seperti seorang anak melihat permen, Bapak Ibu. Dia dibujuk bagaimanapun, dia sudah pernah tahu rasa permen itu manis. Seperti seorang anak yang melihat es krim, dia tidak takut karena batuk, dia tidak takut karena apa? Karena apa? Es krim itu sangat menarik dalam hidupnya. Demikian juga janji penyertaan Allah itu bagaikan permen bagi anak kecil, bagaikan es krim bagi anak kecil yang selalu dinikmati dengan sukacita. Betul Bapak Ibu, anak kecil itu lihat es krim, dia batuk. Maminya ngomong, jangan es krim lah, ganti aja yang lain. Kok dia enggak mikir. Dia tetap mengatakan es krim itu enak. Resikonya nanti. Yesus itu hebat. Resikonya apa? Resiko nanti. Aku percaya pada Yesus. Sehingga di tengah kelemahanku lah Yesus bekerja dengan luar biasa. Janji Allah menyertai kita dan nikmati janji Allah di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Kau memberikan janji penyertaan-Mu. Karena di mana ada penyertaan Allah, topan badai diredakan. Bahkan api yang menyala-nyala dibuat tidak panas. Karena penyertaan Allah ada di dalam kehidupan mereka yang percaya kepadamu. Kami ingin Tuhan untuk menikmati kasih penyertaan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Meteraikan firman ini di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga firman-Mu hari ini terus terngiang di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, ada beberapa pengumuman yang perlu kita dengar bersama. Yang pertama, Indonesia telah bebas COVID. Kita bersyukur, ya, kita bersyukur kepada Allah yang melalui pemerintah
maka COVID dapat dikalahkan. Tetapi hari ini kemarau panjang, banyak debu berterbangan. Sangat bijaksana kalau Bapak Ibu di luaran, di tempat-tempat di tempat-tempat di luar, amat bijaksana kalau kita masih menggunakan masker. Yang kedua, GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu, Minggu jam 9 untuk umum atau ibadah raya, dan sesudah ibadah raya ada ibadah anak muda remaja. Ingat, muda remaja ini menjelang Natal, yuk siap-siap latihan. Yang ketiga, ada ibadah pendalaman Alkitab Selasa jam 6 sore. Dan Jumat jam 6 sore ada ibadah permata dan juga ibadah cabang. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti kegiatan ini, kami mengundang supaya Bapak Ibu ikut meramaikan acara-acara ibadah dari GBS Haleluya Palur. Selanjutnya, doakan agar ibadah online tetap jalan. Doakan kru, doakan alat-alat supaya alat-alat awet. Saya rasa cukup itu pengumuman. Mari kita berdoa, kita naikkan doa syafaat untuk anak-anak, untuk saudara kita yang sakit, dan kita akhiri dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau telah pimpin kami untuk beribadah, memuji, memuliakan namamu, belajar firman-Mu. Sekarang Bapa, kami akan bersama-sama bersyafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Tuhan pimpin berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo, berkati beliau dengan hikmat-Mu yang dari surga. Beri kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita untuk memimpin negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin negara yang lain. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, berkati beliau. Camat, lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala tugas yang Presiden instruksikan. TNI, Polri, berikan penyertaan-Mu dalam mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Sore ini Engkau telah memberkati kami dengan berkat yang luar biasa. Supaya kami dapat menikmati penyertaan-Mu dalam setiap langkah kami. Dan saat ini kami masih satukan hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Octavianus Hendra Wijaya. Jamah Tuhan. Janji-Mu, bilur-Mu menyembuhkan. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Hendra dapat berdiri, Hendra dapat berjalan, Hendra dapat berbicara, menyaksikan kemurahan-Mu. Demikian juga Arin yang ada tumor di dada telah Kau jamah dan lenyap. Dan saat ini Arin masih memiliki tulang yang rapuh. Jamah Tuhan, sehingga Arin juga dapat berdiri, dapat berjalan. Kami berdoa untuk Ibu Gito, kuatkan kaki-kakinya sehingga dapat beraktivitas dengan lebih hebat lagi, bahkan dapat beribadah bersama dengan kami. Bapak Petrus Sutrisno, Engkau juga jamah sehingga Pak Petrus Sutrisno juga memiliki kesehatan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk Ibu Setia Purnomo, kami berdoa untuk Ibu Linda, Kau jamah sehingga ibu-ibu ini dijamah dengan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau telah jamah Pak Gito, jamah Lili, jamah Ibu Bambang, jamah Ibu Petrus Sutrisno, jamah Bapak Sriono.
sembuhkan dengan kesehatan yang pulih dari sedia kala. Terima kasih Bapa, Kau telah menyertai dan memberkati. Doa syafaat kami telah Kau dengar dan Kau kabulkan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, buka tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkanlah segala berkat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tangga. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir, dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.